Oke, baik. Jadi di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait tugas dari mata kuliah kewirausahaan sosial. Seperti kita tahu bersama, kewirausahaan sosial adalah sebagai bentuk inisiatif dari kami mahasiswa untuk sedikit mengatasi permasalahan sosial dengan menggunakan pendekatan bisnis. Nah, di sini salah satu contoh yang ingin kelompok kami berikan yakni membuat bisnis keripik tomat. Nah, adapun ide terkait bisnis tomat ini berawal dari permasalahan yang dirasakan oleh petani tomat saat ini. Masuk ke dalam latar belakang. Nah, di sini seperti kita ketahui bersama, saat ini petani itu sering menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga dan kelebihan persediaan. Di tengah situasi ini, keripik tomat ini muncul sebagai peluang bagi petani untuk mengatasi masalah mereka dan meningkatkan penghasilan mereka. Jadi petani tomat ini dapat mengumpulkan tomat yang lebih matang, bukan hanya sekadar dijual ke pasar, melainkan mereka juga akan dapat membuat diversifikasi pangan dalam bentuk produk olahan keripik tomat tersebut. Jadi di satu sisi akan meningkatkan nilai tambah dari produk tomat. Yang kedua dapat menghasilkan penghasilan bagi mereka. Karena saat ini tomat memiliki harga yang rendah, yang bisa dibilang lebih murah dari bahan makanan lainnya. Nah, selain itu, kerjasama dengan kami para mahasiswa, pembuat keripik tomat juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi petani. Produsen keripik tomat yang berkomitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan dapat menciptakan hubungan yang stabil dan berkelanjutan dengan petani. Jadi mereka dapat membantu petani dalam hal bimbingan teknis, pasokan bahan dan baku konsisten, dan akses pasar yang lebih luas. Keripik tomat bukan hanya makanan yang lezat, tetapi juga simbol bagaimana inovasi dalam pengelolaan makanan dapat memberikan manfaat besar bagi petani. Jadi melalui praktik bisnis yang bijaksana, keripik tomat membuka peluang baru bagi petani untuk mengatasi masalah mereka, meningkatkan pendapatan, dan mendukung pertanian yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bisnis model Canva dari keripik tomat ini. Nah, jadi bisnis model Canva terdiri dari 9 komponen. Di sini karena bisnis ini berawal dari permasalahan masyarakat, jadi kami akan menjelaskan lebih dulu terkait proporsi nilai atau nilai utama dari produk ini. Artinya deskripsi terkait alasan kenapa produk ini bernilai bagi konsumen atau bernilai bagi mereka. Yang pertama di sini nilai utamanya yakni yang pertama, produk olahan tomat itu berkualitas tinggi dari tomat yang memenuhi standar pasar. Yang kedua, varian produk yang dibuat oleh kami yakni ini harus inovatif dan menarik. Terus juga produk keripik tomat ini yang tinggi vitamin. Yang kedua terkait dengan segmentasi pasar atau target. Siapa target pasar atau pelanggan yang kami ini inginkan. Di sini jelas yakni ada petani tomat, anggota kelompok tani yang ini itu yang pertama, petani tomat. Yang kedua, anggota kelompok tani yang memiliki usaha kios. Kenapa kami memilih konsumen ini? Yakni supaya mereka setelah kami memberikan sedikit sosialisasi terkait pembuatan keripik tomat ini, mereka dapat mengimplementasikannya dan juga membuat sehingga mereka akan menjual hasil buatan mereka dan meningkatkan pendapatan. Terus yang ketiga, segmentasi pelanggannya adalah konsumen. Konsumen di sini yang dimaksud adalah yang peduli pada keberlanjutan dan ingin mendukung produk lokal. Selanjutnya di sini akan dijelaskan terkait channel atau
kepada atau bagaimana cara kita untuk menyalurkan produk kami di sini. Nah, di sini kami akan melakukan penjualan langsung melalui platform online seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Yang kedua, kami akan melakukan kerjasama atau hubungan kemitraan dengan pedagang lokal dan toko makanan. Nah, di sini kalau di Wengapu atau Sumba Timur, kami sudah targetkan Memik ini akan menjual ke 10 kios dan juga beberapa toko makanan beserta warung makanan. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan dengan pelanggan atau bagaimana cara kami berinteraksi dengan pelanggan mulai dari aspek layanan hingga dukungannya. Nah, di sini kami akan menjaga kualitas cita rasa. Yang kedua, membangun kepercayaan dan kesadaran bahwa tomat itu bisa dibuat nilai tambah. Yang ketiga, melakukan atau menetapkan program loyalitas atau diskon untuk pelanggan setia yang selalu membeli produk kami. Terus yang selanjutnya, pengumpulan umpan balik supaya dapat meningkatkan nilai produk kami. Di sini selanjutnya ada sumber pendapatan. Nah, di sini menjelaskan bagaimana pendapatan itu kami dapatkan. Yang pertama, kami akan mendapatkan pendapatan dari penjualan langsung kepada konsumen. Yang kedua, mendapatkan pendapatan juga dari mitra bisnis seperti yang saya bilang tadi, toko makanan dan juga kios-kios atau toko-toko yang kami titipkan atau kami yang membeli produk kami. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya sumber daya kunci atau aspek-aspek penting yang dibutuhkan supaya mendukung keberlanjutan dari produksi keripik tomat ini. Di sini sudah jelas yang pasti yang kami butuhkan adalah bahan baku tomat. Yang kedua, peralatan pengolahan makanan seperti alat-alat untuk pembuatan keripik tadi. Yang ketiga, tim pengolahan, artinya siapa-siapa yang dapat membantu kami dalam hal membuat keripik tomat tersebut. Terus di sini juga kami dalam hal pengukuran kami akan menggunakan takaran plastik standing pouch 14x22 cm. Terus juga kami akan melakukan kemitraan dengan petani lokal. Nah, dalam membuat keripik tomat ini, kami sudah sasarkan tanaman tomat ini berasal dari Lembah Napu dikarenakan harga tomat yang rendah dan potensi tomat di daerah tersebut yang sangat melimpah. Selanjutnya di sini komponen BMC selanjutnya yakni terkait kegiatan kunci atau aktivitas-aktivitas yang akan kami lakukan terkait dengan bisnis ini. Yang pertama, aktivitas yakni pemberdayaan kelompok tani. Ini di mana kami akan melakukan sosialisasi terkait bagaimana cara membuat keripik dari bahan olahan tomat. Yang kedua, pengolahan tomat menjadi produk olahan. Yang ketiga, kami akan melakukan pemasaran dan promosi produk. Dan selanjutnya yang terakhir ini terkait dengan pengembangan produk dan inovasi produk. Jadi bagaimana nanti kami akan terus melakukan upaya supaya produk yang kami hasilkan dapat berinovasi terkait dengan rasa ataupun dari segi macam-macam bentuknya. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait mitra kunci. Nah, mitra kunci ini adalah seperti siapa-siapa yang dapat membantu dalam kelancaran bisnis keripik tomat ini. Di sini ada petani tomat lokal, kami sebagai mahasiswa dan juga kios-kios dan toko makanan lokal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait struktur biaya atau rincian mengenai semua biaya yang terkait dengan menjalankan bisnis keripik tomat. Nah, di sini
kami targetkan bahwa kami akan melakukan 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan terkait praktek di lapangan, dan kedua, kegiatan terkait biaya percobaan. Jadi praktek lapangan ini yang otomatis tugas untuk. Nah, jadi di sini untuk struktur biayanya kami membagi dalam 2 hal. Ada biaya praktek di lapangan dan juga biaya percobaan. Nah, biaya praktek lapangan ini adalah biaya untuk kami terjun langsung kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Di sini kami membutuhkan biaya 176, dan juga untuk biaya percobaan ini artinya adalah biaya untuk membuat percobaan terkait inovasi rasa dan lain segala macam dari keripik tomat tersebut. Nah, untuk biaya struktur biayanya terdiri dari biaya bahan baku dan juga biaya untuk menempuh perjalanan ke lapangan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami terkait bisnis model Canva dari keripik tomat. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.